Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 26 Juni 2020 sekitar jam 6.34 pagi, seorang ART bernama Bibi Chu yang sedang bersiap berangkat kerja menerima sebuah pesan SMS dari bosnya yang bernama Zeng. Sang bos menyuruhnya libur untuk sementara waktu karena dia memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di daerah Busan. Kabar yang sangat mendadak ini membuat Bibi Chu merasa sedikit aneh. Namun karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan, sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Zeng yang baru berusia 39 tahun memiliki adik perempuan bernama Jinsu yang setahun lebih muda. Keduanya memiliki sifat yang hampir mirip, terutama lembut dan mudah bergaul dengan siapapun. Dan beberapa tahun sebelumnya, saat merantau dari Busan ke kota Karatsu, dalam waktu singkat mereka pun memiliki banyak teman dan tergabung dalam asosiasi pendaki gunung. Bisnis utama Zeng adalah kedai rakyat yang berada di kawasan bisnis Dangjin. Daerah tersebut merupakan tempat yang ramai dilewati sehingga akan banyak pelanggan yang berdatangan. Dan setelah beberapa tahun bekerja keras, tempat ini menjadi cukup terkenal. Hampir setiap hari Zeng memposting pembaruan di media sosial yang bertujuan untuk mempromosikan bisnisnya. Empat hari kemudian sekitar jam 17.30, Bibi Chu menerima pesan dari Jinsu yang menanyakan nomor sandi pintu toko. Hal ini membuat sang bibi mulai heran, karena seharusnya Jinsu menanyakan langsung pada kakaknya dan bukan pada Bibi Chu, yang hanya seorang pegawai dan tidak pernah diberitahu tentang nomor sandi tersebut. Sehingga saat itu, dia pun menyuruh Jinsu untuk bertanya langsung pada saudarinya. Karena penasaran, Bibi Chu segera menghubungi Zeng untuk mengkonfirmasi, tetapi sayangnya tidak ada jawaban. Namun selang beberapa waktu kemudian, Zeng kembali mengirim pesan dan memberitahu saat itu tidak bisa menjawab panggilan telepon. Dia pun meminta Bibi Chu untuk memberitahukan pada Jinsu tentang nomor sandi tersebut. Namun pesan itu membuat sang bibi merasa semakin aneh karena jika Zeng bisa mengirim pesan, mengapa dia tidak mengirim pesan pada Jinsu dan memberitakan nomor sandinya secara langsung tanpa melalui perantara. Merasa ada yang janggal, Bibi Chu segera menghubungi salah seorang teman Zeng bernama Lim. Namun Lim juga mengatakan bahwa Zeng juga mengirim pesan dan memintanya melakukan hal yang sama. Pada awalnya wanita itu tidak curiga dan berpikir mungkin saja Zeng sedang ada keperluan sehingga meminta bantuannya. Tetapi karena Lim juga tidak tahu tentang sandi itu, dia pun memilih untuk mengabaikan pesan tersebut. Dan ketika menerima pesan dari Bibi Chu, di saat itulah Lim menjadari jika mungkin saja telah terjadi sesuatu, sehingga mereka pun melaporkan hal ini pada polisi. Di saat bersamaan, mereka juga menghubungi orang tua Zeng. Namun ayahnya mengatakan jika putrinya tidak berada di Busan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, sang ayah mencoba menghubungi kedua putrinya yang tidak satu pun dari mereka menjawab panggilan tersebut. Dengan rasa khawatir, pada akhirnya pria Parubaya itu pun menghubungi kepolisian Danjing. Setelah menerima panggilan tersebut, polisi Dangjin segera mengirim para petugas ke apartemen Zeng dan membuka paksa pintu unit 1213. Yang di sana mereka menemukan jasad Zeng tergeletak di atas tempat tidur dalam kondisi polos dan ditutupi selimut. Melihat hal itu, polisi yang mendapat info dari ayah Zeng jika kedua putrinya tinggal di gedung yang sama, segera menuju ke apartemen Jinsu yang berada di lantai 7. Karena Jinsu sering membantu Zeng di toko, sehingga mereka pun tinggal di gedung yang sama. Namun karena ingin saling menjaga privasi, keduanya memutuskan tinggal di unit yang berbeda. Setibanya di sana, mereka kembali membuka paksa pintu unit tersebut dan menemukan jasad Jinsu yang sudah mendingin. Ketika mendengar penemuan itu, seketika ayah Zeng menangis pilu, karena dalam sehari dia telah kehilangan dua orang putrinya. Dalam melakukan penyidikan, polisi tidak mengalami banyak kendala. Hanya dengan melacak kedua ponsel yang mengirim pesan tersebut,
dan mencari tahu latar belakang kedua wanita itu. Dalam waktu singkat mereka mengetahui jika pelakunya bernama Jong-sik yang merupakan pacar Jin-soo. Pria berusia 33 tahun itu berhasil ditangkap sehari setelahnya di daerah Dangjin sebelum dia kembali sempat melarikan diri. Empat bulan sebelumnya, Jin-soo pernah dilarikan ke rumah sakit akibat minum-minum berlebihan. Yang di sanalah dia bertemu Jong-sik yang sedang mengalami perawatan karena gangguan panik. Setelah keduanya bertemu, mereka mulai berkencan dan berpacaran. Keluarga Jin-soo mengetahui tentang hubungan itu dan selama berpacaran, sang putri selalu menceritakan hal-hal baik tentang kekasihnya. Polisi juga mendapat info, Jong-sik yang awalnya pernah bekerja paruh waktu di sebuah supermarket, saat itu telah dipecat karena ketahuan mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan menurut rekan kerjanya, Jong-sik sangat jarang berbicara dan selalu berpikir negatif tentang pekerjaan serta kehidupan sosial. Ketika keluarga Jong-sik mengetahui tentang penangkapan sang putra, saudarinya mengatakan jika adiknya sangat tidak normal. Dia selalu berbohong, mencuri dan bertengkar dengan orang tuanya, serta seringkali mendapatkan banyak masalah. Bahkan Jong-sik juga bermasalah dengan uang dan kartu kredit, sehingga dia tidak bisa menggunakan KTP-nya untuk membeli kartu ponsel. Keluarga Jong-sik yang sudah kenyang dengan kelakuan sang putra, saat itu hanya bisa berharap agar putranya dihukum atas perbuatannya. Dari informasi tersebut, polisi menyimpulkan jika pria itu memiliki karakter buruk yang tidak akan bisa akur dengan siapapun. Dan saat berpacaran, tentunya pertengkaran akan menjadi makanan sehari-hari. Dalam interogasi, Jong-sik mengaku jika di malam kejadian sekitar jam 10.30, dia dan Jin-soo sedang minum-minum di apartemen wanita itu. Namun entah apa yang terjadi, keduanya mulai bertengkar hebat, yang berakhir dengan Jong-sik mencekik gadis itu hingga tewas di tempat. Saat akan kabur dari sana, tiba-tiba dia teringat jika Zeng yang tinggal di lantai 12 keesokan harinya tentu akan mencari Jin-soo. Dan karena tidak ingin ketahuan, Jong-sik pun memutuskan untuk ikut menghabisinya. Ketika Zeng kembali dari toko pada jam 2 pagi, pria itu segera mencekiknya hingga tewas di depan pintu. Dia pun mengambil barang-barang milik wanita itu, termasuk beberapa buah tas, uang tunai, kartu kredit, dan juga mobil. Dengan menggunakan ponsel milik kedua korban, dia pun mengirim pesan SMS agar terkesan keduanya masih hidup, sehingga dia memiliki banyak waktu untuk bisa melarikan diri. Namun pengakuan tersebut cukup berbeda dari temuan di TKP, karena berdasarkan olah TKP, saat ditemukan Zeng dalam keadaan polos, yang artinya wanita itu tidak dihabisi di depan pintu, melainkan dihabisi di dalam kamar tidur. Dalam riwayat transaksi bank, terdapat penarikan uang menggunakan kartu ATM sejumlah 70 juta. Hal ini menandakan jika sebelum membunuhnya, Jong-sik telah berhasil mendapatkan nomor sandinya. Menurut polisi, Jong-sik tidak langsung menghabisi Zeng saat wanita itu akan membuka pintu apartemen, melainkan dia telah berada di dalam dan menunggu hingga Zeng selesai mandi, sebelum akhirnya mengancam memberikan nomor sandi dan mulai menghabisinya. Hal ini menjelaskan mengapa Zeng yang ditemukan dalam keadaan polos tetapi tidak mengalami tanda-tanda pelecehan. Jong-sik menghabiskan semua uang tersebut untuk bermain game di warnet, top up koin game, dan membawa seorang wanita ke sebuah bar. Selain itu, saat mengendarai mobil milik Zeng, Jong-sik yang mabuk menyebabkan kecelakaan dengan mobil lain dan segera melarikan diri dari lokasi kecelakaan. Dan 2 hari kemudian, dia pun menjual semua tas yang diambilnya dari rumah Zeng. Ketika semua uang telah habis, 5 hari kemudian Jong-sik kembali ke Dangjin dan berniat untuk merampok di toko Zeng. Tetapi karena tidak tahu nomor sandinya, dengan menggunakan ponsel milik kedua korban, dia pun berusaha menghubungi Bibi Chu dan Lim. Yang karena hal inilah, semua perbuatannya jadi ketahuan. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika tubuh kedua korban membusuk dengan cepat akibat ditutupi dengan selimut dan saat itu cuaca juga sedang panas.
Kedua korban tewas akibat sesak nafas, yang hal ini cocok dengan pengakuan si pelaku. Polisi berasumsi jika sejak awal motif kasus ini bukanlah pembunuhan secara spontan akibat mabuk, melainkan perampokan yang telah direncanakan dengan sangat baik. Mengingat untuk seseorang yang sedang mabuk berat, Jong-sik terlihat sangat terencana dalam melakukan dua kejahatan di dua tempat yang berbeda. Dia bahkan bisa berpikir dengan tenang saat membuka jendela pengaman yang memiliki terali besi dan dengan sabar menunggu selama 3 jam sebelum kepulangan Zeng. Hal ini tentunya tidak mudah dilakukan oleh orang mabuk, yang artinya saat pembunuhan Zeng yang berjarak 4 jam dari pembunuhan Jinsu, saat itu Jong-sik tidak lagi berada di bawah pengaruh alkohol. Dan semua pengakuan tersebut hanyalah rekayasa demi menghindari dakwaan pembunuhan berencana. Dalam kasus serupa, biasanya pelaku akan membuang jasad korban. Namun melihat Jong-sik yang tidak berusaha menyembunyikan korban, sepertinya pria itu hanya fokus untuk mendapatkan keinginannya dan tidak peduli jika satu waktu akan ditangkap. Dengan kembali ke Dangjin dan bertanya tentang nomor sandi toko, sepertinya Jong-sik sangat membutuhkan uang. Selain untuk foya-foya, dia juga harus membayar semua hutang dan kredit yang menunggak selama berbulan-bulan. Hal inilah yang membuatnya sangat terobsesi dengan uang, sehingga tidak peduli jika korban merupakan kekasih dan calon iparnya. Selama persidangan, Jong-sik berkali-kali menyerahkan surat berisi penyesalan sebagai upaya untuk mengurangi hukuman. Di saat yang sama dia juga mengaku mengalami gangguan panik yang sangat serius dan meminta untuk berobat ke rumah sakit. Gangguan panik adalah gangguan kecemasan akut yang menimbulkan efek jantung berdebar, berkeringat, dan gemetar yang disertai ketakutan atau kehilangan kontrol diri. Ketika terjadi serangan, penderita akan panik gila dan pingsan seolah-olah dia merasa akan mati. Hal ini berakibat membuat penderita menjadi sangat tidak sabar serta mudah tersinggung. Namun gejala ini juga bisa berhenti secara tiba-tiba dalam hitungan menit atau bahkan puluhan menit, tergantung dari kondisi masing-masing penderita. Berdasarkan pemeriksaan dokter, Jong-sik dinyatakan memiliki penyakit mental. Berdasarkan hukum di Korea, jika pelaku dianggap lemah mental, biasanya hukuman akan dikurangi tanpa syarat. Setelah beberapa kasus yang pernah terjadi di negara itu, warga merasa tidak senang dengan aturan yang meringankan hukuman para penjahat. Akibatnya, mereka pun segera mengajukan petisi. Untuk mencegah kasus ini dipengaruhi oleh kesehatan pelaku, pada tanggal 23 Desember di tahun yang sama, anggota keluarga Zeng juga mengajukan petisi di situs resmi Gedung Biru, yang di sana mereka memberitahu masyarakat tentang rincian insiden dan mendesak pemerintah untuk memberi hukuman yang berat. Dan tidak lama setelahnya, petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 200.000 orang. Dalam persidangan yang dilakukan pada 20 Januari 2021, Jong-sik divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Tetapi karena di Korea, hukuman seumur hidup biasanya hanya dijalani selama 15 tahun, sehingga pengadilan memerintahkan jika satu saat nanti dia dibebaskan, Jong-sik sepenuhnya harus diisolasi dari masyarakat. Dia juga harus memakai gelang elektronik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mendengar hal ini, keluarga korban yang menghadiri persidangan seketika berteriak marah. Mereka menganggap hukuman tersebut tidak adil karena tidak saja kehilangan seorang putri, melainkan telah kehilangan 2 orang putri sekaligus. Mereka juga tidak ingin jika uang pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk merawat serta mengobati pembunuh putri mereka. Tetapi sayangnya, pengadilan mengatakan jika keputusan telah dijatuhkan. Setelah kematian putrinya, orang tua Zeng merasa hidup bagaikan di neraka, karena satu-satunya harapan mereka adalah melihat Jong-sik mendapat hukuman mati. Mereka bahkan bolak-balik mengajukan permohonan agar pria itu divonis hukuman mati. Namun sayangnya, semua usaha mereka berakhir dengan sia-sia. Hingga saat ini, polisi masih menolak untuk mengungkap identitas Jong-sik. Dengan alasan masalah hak asasi manusia, semua foto-fotonya dikaburkan oleh media. Tetapi tenang saja, karena saya berhasil mendapatkan foto muka blow-on-nya
yang tentu saja tanpa diblur.